Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Dr. Hozairi di mata kuliah Science and Etika. Para mahasiswa sekalian, kalau pertemuan-pertemuan yang lalu kita belajar tentang apa itu sebuah produk ilmiah, bagaimana etika, bagaimana penerapan etika dalam dunia nyata di bidang sistem informasi, teknologi informasi. Nah, dan bagaimana perkembangan teknologi informasi di bidang sains dan etika. Hari ini kita akan berbicara tentang dampak perkembangan teknologi informasi pada remaja dan masyarakat dalam konsep tantangan dan peluangnya. Nah, mahasiswa sekalian, yang paling terpenting adalah bagaimana kalian bisa memahami tentang implementasi tentang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, teknologi informasi dan komunikasi semua sudah masuk pada seluruh elemen pekerjaan manusia. Hari ini dengan perkembangan teknologi Internet of Things, perkembangan aplikasi AI untuk membantu pekerjaan manusia, dan pekerjaan-pekerjaan di bidang kesehatan, di bidang sains dan teknologi, itu bisa dibantu oleh mesin. Nah, apa dampaknya? Teknologi informasi ini pasti akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap generasi muda kita, bagi remaja dan masyarakat. Nah, sehingga dalam proses ini kita akan berbicara tentang dampak positif dan negatifnya, tentang peluang dan tantangan yang dihadapi para generasi kita untuk menggunakan dan menerapkan teknologi informasi. Peningkatan akses informasi teknologi informasi memberikan sebuah akses yang lebih mudah dan cepat ya terhadap para remaja. Remaja masyarakat dapat dengan mudah mencari dan mendapatkan informasi melalui internet. Namun, perlu diingat bahwa keakuratan dan kebenaran informasi perlu juga diperhatikan, sehingga para remaja harus ditingkatkan proses literasi digitalnya. Selain literasi digital, mereka juga harus mampu merubah mindset mereka yang berpikir negatif, harus lebih banyak berpikir positif. Nah, ketergantungan dan kecanduan pada sebuah teknologi yang berlebihan ini menyebabkan ketergantungan atau kecanduan. Nah, remaja dan masyarakat perlu menjaga penggunaan teknologi informasi agar tidak mengganggu keseimbangan kehidupan sehari-hari dan kesehatan mental anak didik kita, terutama para remaja yang lahir di era gadget hari ini. Nah, dampak sosialnya teknologi informasi ini sudah merubah cara komunikasi, mengubah para remaja dalam berinteraksi satu dengan yang lainnya. Di media sosial memungkinkan terjalinnya hubungan dan komunikasi yang lebih luas dari dalam rumah, dari ruang-ruang yang tertutup, yang ada jaringan WiFi, jaringan internet, mereka bisa berselancar, berkomunikasi, berkonsultasi dengan para teman-teman yang ada dalam media sosialnya. Maka perlu diwaspadai adanya dampak negatif seperti cyberbullying dan isolasi sosial. Pembelajaran pendidikan dalam sebuah teknologi informasi ini memberikan peluang baru dan pembelajaran pendidikan. Nah, remaja dan masyarakat dapat mengakses sumber belajar secara online, bisa mengikuti kursus-kursus jarak jauh, namun tantangan seperti kesenjangan akses dan keaslian informasi perlu perlu sangat dibatasi.
Nah, keamanan dan privasi. Keamanan dan privasi, penggunaan teknologi informasi juga menimbulkan masalah keamanan dan privasi. Remaja masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya melindungi data pribadi dan menghindari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, secara kesehatan, perkembangan penggunaan teknologi informasi yang berlebihan berdampak negatif pada kesehatan remaja masyarakat. Misalnya, prolapse exposed to screen dapat menyebabkan masalah penglihatan, gangguan tidur, dan masalah postur tubuh. Perlu diambil langkah-langkah untuk menjaga kesehatan dalam menggunakan teknologi informasi itu. Nah, yang terpenting adalah bagaimana sebuah kebiasaan atau sebuah habits yang terjadi pada remaja itu perlu diarahkan supaya mereka tidak mengunci diri atau diam diri saja di rumah atau di ruang-ruang mereka. Maka pengaruh budaya dan identitas teknologi informasi juga mempengaruhi budaya dan identitas remaja dan masyarakat. Karena penggunaan media sosial dan konten digital dapat membentuk persepsi dan citra diri. Perlu diingat bahwa penggunaan teknologi informasi harus tetap dalam batas-batas yang sesuai dengan nilai budaya dan identitas masing-masing. Nah, tantangan dan peluangnya, remaja dan masyarakat dihadapkan pada tantangan dan peluang dalam menghadapi dampak teknologi informasi ini. Tantangannya seperti kecanduan, keamanan, dan pengaruh negatif perlu diatasi. Nah, sementara peluang seperti pembelajaran online dan koneksi global dapat dimanfaatkan dengan bijak dan ditingkatkan. Nah, kurangnya kesadaran ini akan mengakibatkan atau memberikan dampak yang kurang bagus juga, menyebabkan penggunaan yang tidak bertanggung jawab. Remaja dan masyarakat perlu diberikan edukasi untuk meningkatkan kesadaran akan dampak positif dan negatif teknologi informasi serta cara mengatasi masalah yang muncul. Maka regulasi pengawasannya diperlukan sebuah pengawasan yang efektif dalam penggunaan teknologi informasi, misalnya pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, ya, bisa mengatur, mengawasi penggunaan teknologi informasi tersebut sehingga dapat meminimalkan dampak negatif yang berakibat terhadap perkembangan para remaja. Nah, dalam kolaborasi dan konektivitas global, teknologi informasi memang betul sangat-sangat mempermudah. Tapi remaja dan masyarakat dalam berinteraksi perlu dibuat sebuah komunitas yang sifatnya mendunia. Hal ini untuk membuka peluang untuk belajar, berbagi ide, dan memperluas wawasan dengan banyak orang, dengan banyak pengalaman, sehingga kolaborasi dan konektivitas secara global itu bisa ditingkatkan. Sehingga nanti pengalaman-pengalaman di negara lain, pengalaman-pengalaman dengan teman beda kota, beda wilayah, beda negara itu akan memberikan dampak positif yang bisa meningkatkan edukasi pengetahuan para siswa sekalian. Nah, pentingnya pendidikan digital. Pendidikan digital menjadi sangat penting dalam menghadapi dampak teknologi informasi. Karena apa? Remaja dan masyarakat perlu diberikan pengetahuan dan keterampilan digital untuk menggunakan teknologi informasi secara bijak, secara aman, dan bertanggung jawab. Tanpa dilakukan edukasi terhadap pendidikan digital, maka mereka akan tergerus oleh zaman. Karena di era hari ini, teknologi digital sangat menjadi aktivitas dan perilaku
pelaksanaan dalam kegiatan sehari-hari. Mulai dari proses belajar, mulai dari proses beristirahat di rumah, mulai dari proses mencari makanan, melalui proses mencari kendaraan, dan seterusnya. Hal-hal tersebut adalah aplikasi dan implementasi dari sistem informasi. Kesimpulannya adalah bahwa teknologi informasi memberikan dampak yang signifikan pada remaja dan masyarakat. Dalam menghadapinya, perlu diatasi tantangan seperti ketergantungan, keamanan, dan dampak negatif. Sementara peluang seperti pembelajaran online dan kolaborasi global dapat dimanfaatkan dengan bijak. Kesadaran regulasi dan pendidikan digital juga penting dalam menghadapi dampak teknologi informasi. Baik, berikutnya adalah sekarang para mahasiswa sekalian dari materi-materi 1 sampai materi 6 ini, saya meminta kepada seluruh peserta sekalian untuk membuat sebuah artikel yang berbunyi adalah opini tentang perkembangan teknologi informasi. Setelah ini saya akan menjelaskan apa tugas-tugas kalian untuk membuat atau merangkum dari materi-materi yang sudah ada. Baik, demikian para mahasiswa sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.